Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, saya kedatangan pasien kembali sobat. Kipas angin lantai, mereknya adalah Mas Pion, di bagian belakangnya sobat. Jadi menurut pemiliknya, kipas angin ini ada bau angus ya sobat ya, bau kabel terbakar. Ini yang 18 in sobat. Oke, kita eksekusi saja sobat. Ya, ini ada baut 10 ya sobat ya, baut 10. Ya, ini gearbox sama rangkaian bracket saklar speed ya sobat, jadi satu ini. Jangan salah. Ya, gini. Ada 3 baut dinamo. Kita buka. Dia menggunakan bearing sobat ya, bearing. Jadi memang halus ya. Nih, kita ketok. Ya, rupanya ini sobat, ini yang kebakar ya. Ini warna hitam. Nih, ini geseng ya. Coba ini selongsongnya kita lepaskan dulu sobat ya. Kita lepaskan ini. Ini kabel-kabel kita copotin aja dulu. Ya, ini sobat sudah kita buka semua ya. Ini yang putih ini untuk AC strom. Kemudian yang biru dan kuning ini untuk kapasitor. Ini kapasitor udah kita kasih tanda, ini kita gabungkan. Kemudian ini hitam speed 1, kuning speed 2, dan merah speed 3. Jadi ini dinamonya tidak menggunakan fuse ya sobat ya, tidak menggunakan fuse. Jadi kalau dia overhead panas, ini bisa merusak lilitan ya, lilitan. Karena kalau dia pakai fuse adalah fuse sebagai pendeteksi panas. Apabila panas berlebihan, fuse-nya akan putus. Tapi ini kelihatannya tidak pakai fuse ini. Kita bongkar sobat, kita uraikan ya. Ya, kita tetesin bensin dulu sobat.
biar rada lunak. Ini keras ini. Ya, ini kita lepasin semua sobat ya. Kita urai pelan-pelan sobat, karena ini lengket ya, lilitannya lengket ke tali-tali ini. Jadi harap berhati-hati. Nah, ini di sini ada yang geseng ya sobat. Nah, ini segitiga yang merah ini patah sobat di sini. Kabelnya patah ini. Ini banyak kawat lilitan sobat. Ya, ini geseng ya. Kita tetesin lagi dengan bensin supaya lentur ya. Selongsong ini keras ini. Ya, ini kawat lilitannya sobat ya. Itu hati-hati, ini geseng ini. Takutnya putus, hati-hati. Ini kapasitor kawat lilitannya cuma satu sobat ini. Ya, ini kita putusin aja. Nanti rencana kita sobat, ini kabel kita mau ganti semua ya, karena ini geseng, ini kabelnya geseng. Tuh, lepas sobat ya. Jadi kawat lilitan dengan selongsongnya nempel sobat ya, raket ya. Ya, ini terlepas ya, kita kasih tanda sobat di sini. Ya, ini adalah kapasitor. Karena dia tidak menggunakan fuse, jadi ini kabel biru yang dari kapasitor ini digabung dengan kabel putih AC ya, atau setrum. Nah, ini dia. Ini coba kita uraikan ini sobat. Hati-hati sobat. Ini selongsongnya kita hancurkan dulu. Soalnya ini lengket ya sobatnya. Ya, rada susah nih sobat. Iya, ini dia. Ya, habis ada kawat lilitannya putus. Ini kabel setrum dan kabel kapasitor yang putih dan biru ini kita potong aja biar nggak terlalu berat. Nih, kita potong. Ini kita urai dulu. Kabel kapasitor ke bawah ini ya, ini ya nempel di sini pelan-pelan ya. Ini dia kabel kapasitor yang satu lagi. Ya ini jalur kapasitor yang satu lagi. Bisa kita putuskan saja. Nah, bisa kita kasih tanda sobat.
ini kapasitor dan AC ya, begitu. Kemudian ini speed sobat, masing-masing speed itu dalamnya ada 2 kabel ya, atau 2 lilitan. Ini 2 lilitan sobat nih ya. Ini kita putusin dulu, ini speed 1. Kita uraikan di sini. Ini selongsongnya lengket sobat ya. Ya, lepas tuh, panas sobat. Nah, ini nempel di sini nih. Ya, kawat lilitannya nempel di selongsong ini. Ya, ini terdiri dari 2 kawat lilitan sobat ya, ini digabung menjadi speed 1. Iya, ini merah speed 3 sobat. Kita potong saja. Ini speed 1, speed 3. Ini speed 2 ini. Ya, kita tarik saja. Kita kasih tanda ini. Ini speed 2. Ya, ini sobat, kalau dinamo kita uraikan begini sobat, kita buka selongsongnya, ini ada 5 jalur ya sobat. Ini jalur speed 1, speed 2, speed 3. Kemudian ini jalur kapasitor ya, 2. Untuk jalur speed 1, 2, 3 ini sobat, masing-masing ada 2 kawat lilitan ya. Di ujung sini ada 2 masing-masing. Tapi kalau kapasitor ini 1 kawat lilitan, sehingga jumlah kawat lilitan yang keluar dari dinamo ini ada 8 sobat ya. Ini 2 kali 3, 6, kemudian 7, 8. Jadi kalau kita gambarkan begini sobat ya. Ini kalau kita gambarkan versi saya begini ya, 1, 2, 3, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kawat lilitan ini sobat. Kita lihat ini kapasitor ya sobat ya. Ya, ini kapasitor 2 ya, kapasitor adalah ini sobat, ini kapasitor ya, dan ini juga kapasitor. Ini speed 1 nih terdiri dari 2 kawat lilitan ya. Ini speed 2, ini speed 3. Ini kita gabung sobat ya, speed 1, speed 2, speed 3. Ini akan kita ganti sobat ya, akan kita ganti kabel-kabelnya ya, ganti yang baru kabelnya, karena kabel yang lama sudah kebakar ya. Itu yang menyebabkan dinamo ini konslet, karena kabel yang lama itu patah di sini, kemudian bocor dan saling terhubung ya, berhubungan, sehingga short ya, panas. Jadi rencana kita sobat untuk kabel kapasitor ini sobat, ini kapasitor ini yang 2 ini kita ganti kabel biru aja sobat ya. Ini kabel biru, ini juga kabel biru ya. Kemudian di sini ada kapasitor sobat. Kapasitor kabelnya 2, nanti ini kapasitor kita hubungkan ke sini
Ya, di sini. Kemudian kapasitor yang satu lagi kita hubungkan ke sini. Untuk speed 1 ini sobat, speed 1 kita kasih kabel warna hitam. Kemudian speed 2 ini kita kasih warna kuning. Dan speed 3 ini merah. Ya, ini sesuai dengan kabel-kabel daripada mas pion ya sobat ya, mas pion yang ori begini. Hitam, kuning, merah ya untuk speed. Jadi sobat jangan terkecoh dengan warna kabel ya sobat ya, sebetulnya ya. Yang kita harus pahami ini jalur-jalurnya aja ya. Seperti kapasitor ini mau kabel biru atau kabel hitam atau kabel apa saja ya nggak masalah ya. Ya, ini 2 mikro. Kemudian kabel-kabel speed ini sobat, ini kan masuk ke saklar ya, masuk ke saklar ya, dia masuk ke saklar begitu sobat. Kemudian di saklar itu ada yang namanya, kita anggap ini 0 aja sobat ya, ini 0 tuh speed 1, ini 2, ini 3, kemudian ini 0. Nah, lalu kita pasang fuse sobat ya, karena ini tidak ada fuse-nya nih. Ini dinamo, ini rupanya ini dinamo ngegulung nih sobat ya, gulung ulang ini. Dia pakai kawat tembaga namun tidak dipasang fuse ya, sehingga pada saat overhead ini, pada saat panas berlebihan dia, mungkin karena pemakaian yang terus menerus, terjadi panas ya kabelnya, sehingga kabelnya patah dan bocor ya, sehingga short ya. Dari lilitan dan kabel biru kapasitor ini sobat, ini kita pisahkan dengan fuse. Nah, dari fuse ini kita sambung kabel yang warna putih. Ini adalah kabel AC atau dari colokan ya sobat, ini dari colokan. Ini saklar ya. Nah, dari 0 saklar ini keluar, ini adalah AC. Nah, dari colokan, ini colokan. Jadi sobat kalau saat membuka dinamo itu harus dikasih tanda sobat ya, jangan sampai kehilangan jejak. Ya, ini speed 1 ini sobat. Ya, ini kalau kita buka ini sobat. Nah, ini ada 2 kawat lilitan ini. Ya, speed 1 ada 2 lilitan. Kemudian speed 2 ini. Ini 2 lilitan ini. Ya, ini speed 1. Speed 1 setelah kita buka juga ini ada speed 1 juga ini. Ya, ini speed 1 kita kasih tanda begitu 1. Kemudian ini speed 2 setelah kita pecahkan begini, kita pisahkan ini, kita kasih tanda juga ini speed 2. Ya, karena ini tembaga ya sobat, jadi tidak mudah patah. Tapi kalau aluminium kita nggak bisa begini nih sobat. Ya, ini speed 3. Kita kasih di sini juga speed 3. Oke, kapasitor dia 1 kawat ya. Jadi jumlah kawat lilitan yang keluar dari dinamo ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dia kalau nyambung dia berarti bunyi. Ini ujung-ujungnya sudah kita kerok ya sobat ya, supaya lapisannya terbuka. Kita cek dari jalur kapasitor ke speed 1. Ini harusnya terhubung ya, karena ini kan terhubung sobat. Ya, setelah kita pisahkan ini harus terhubung ke
ke kawat nomor 1. Ini kapasitor harus terhubung nomor 1 ini sobat ya. Yang satu enggak ya kan, nomor 1 kan ada 2 nih, yang lilitan yang satu terhubung, yang satu enggak. Dari kapasitor ke 1 dia tersambung, kemudian dari kawat lilitan nomor 1 ke 2 yang belum adalah ini. Kawat nomor 1, kawat lilitan nomor 1 ke 2, kita cari 2 yang mana sobat. Ini di antara 2 ini ya, berarti ini ya kan. Nah ini sobat, tidak boleh dia terhubung ke yang lain, tidak boleh, dia harus cuman 2 ini aja, 2 kutub ini aja, yang lain tidak terhubung. Nah kalau ini terhubung ke sini, berarti itu namanya short, nyambung dia ya. Ini 1 ke 2, kemudian ini 2 yang sebelahnya, 2 ke 3, 2 ke 3 ini yang mana nih? Nah, ini enggak kan. Nah ini 3 ini, 2 ke 3, kemudian 3 yang satu lagi ini nyambung ke kapasitor yang ini ya gitu. Nah, kita tes lagi apakah ini nyambung ke kawat-kawat yang lain. Ternyata tidak nyambung. Nah kalau ini tidak nyambung berarti bagus sobat. Tapi kalau sampai nyambung ke tempat yang lain namanya short, nanti bisa panas mesinnya ya. Ini 1 dan 1 kita gabungkan, kita siapkan plug, kita siapkan timah, kemudian dalamnya kabel ya sobat ya. Dalamnya kabel ini kita ambil 1 lembar ini. Kemudian ini kawat lilitannya speed 1 kita sambungkan ke sini ya, kita putar biar gampang ya. Ini speed 1, kemudian kita gulung ya, kita ikat dengan dalamnya kabel ya, isi kabel yang warna kuning ini, lalu kita ikat begini, kita lilitkan ya. Nanti kalau nggak diikat ini sobat, susah di soldernya ya. Ikat dulu pakai dalamnya kabel ini, kemudian kita kasih plug dikit ya, dikit saja, kemudian kita solder ya begitu ya. Speed 1 warna hitam sudah terhubung ya. Ini banyak kawat-kawat lilitan yang terbuka ya sobat ya, karena kena panas ini. Coba kita cek sobat, kita pakai bensin ya. Nah, ini kalau kita lihat nih hitamnya, hitam bekas ini sobat, bekas selongsong ya. Coba kita cek ya, apakah ini ya. Ini terbuka sobat nih, tuh terbuka ya, ini terbuka ya, banyak yang terbuka ini sobat. Sobat coba kita gunakan ini ya, lem Korea, karena ini banyak yang terbuka nih sobat, ini bekas kena selongsong ya, yang panas. Ini kita kasih lem Korea ya sobat di setiap kawat lilitan yang terbuka ini. Ya, kemudian di sini sobat kita kasih isolasi kertas. Ya, kita tatakin lah begitu sobat. Ya, kita atur ya supaya tidak short ya, tidak nyambung. Nomor 1 ini sudah speed 1, sekarang speed 2 sobat. Ini kita buka dulu. Kemudian yang ini ya, karena ini kawatnya rada geseng sobat ya, takutnya ini terbuka ini.
Kita tutup ya sobat, kita tutup pakai selongsong bakar aja. Ya begitu. Kemudian satu lagi. Ya, jadi kita mau sambung speed 2 sobat. Speed 2 adalah kuning ini ya. Dua kabel lilitan ini kita mau sambung dengan kabel kuning untuk speed 2. Yang kita sambung ke kabel kuning sobat, speed 2. Lalu ini serabut kabel ini kita lilitkan supaya gampang disolder. Ya cukup. Dan kita kasih plug. Ya, dan kita solder. Ya, speed 2 sudah terpasang. Sekarang speed 3 sobat. Speed 3 adalah ini dan ini. Ya, ini kita kerok lagi ya. Tadi sudah saya kerok jadi, supaya lebih nempel, kita kerok lagi. Ya. Kita bungkus ya sobat, karena ini banyak yang geseng ini kabelnya, ininya kawatnya. Kita lilitkan dulu. Ya, kemudian taruh di sini. Ya, kita lilitkan. Ya cukup. Kita kasih plug. Kita solder. Kita gesek-gesek. Coba sekarang kita cek speed 1, speed 2, speed 3. Nah, hitam kuning, hitam merah, kemudian merah kuning. Ya, tersambung ke kapasitor, nyambung, kapasitor nyambung, kemudian kapasitor ke kapasitor, ya nyambung. Oke, speed 1, 2, 3 sudah terpasang. Ya, ini yang untuk kapasitor yang ke speed 3 ya sobat ya. Ini yang ada nanti kita pasang fuse ya. Ini kita kerok dulu. Sebelahnya. Jadi ini sobat, sekarang kita sambung ini ya. Untuk jalur kapasitor kita kasih kabel biru ini ya, yang untuk ke kapasitor. Kabel biru adalah ini. Kita siapkan serabut. Ya, ini. Ya, harusnya ini sobat, kapasitor ini saya sambung kaki fuse 1 di sini ya. Di sini, tapi nanti belakangan aja. Ya, kita solder. Ya. Terakhir jalur kapasitor lagi sobat. Kita kasih selongsong dulu. Ini kita kerok. Kita sambungkan ke sini. Kemudian kita balut pakai serabut. Dan kita solder.
kita gesek-gesek, gesek-gesek. Ya. Ya, jadi penyambungan ini sudah selesai sobat ya. Kita sambung speed 1, speed 2, speed 3. Kemudian ke kapasitor ya, kabel biru. Kita belum masang fuse sobat ke kabel putih ya. Ini belakangan. Kita bungkus dulu sobat. Kita atur ya sobat. Ya. Kita atur saja bagaimana bagusnya. Ya, ini bisa kita pasang dulu, ikat. Ya, kemudian kita bungkus ya sobat ya. Ya, atur aja sobat ya, diatur supaya rapih ya. Ya, begitu. Ya, ini kita bungkus pakai selongsong kabel ini sobat. Kita potong aja sedikit untuk tempat solderan. Ya, ini fuse kita tutup, kita taruh di sini sobat. Kemudian satu kaki fuse lagi kita sambungkan ke sini sobat, ke kabel biru yang kapasitor tadi ya. Kita kasih timah dulu. Ya. Kemudian kita sambungkan ke fuse. Ya, waktu nyolder fuse jangan terlalu lama sobat, nanti bisa putus ini fuse. Kemudian kita tutup. Ya, kita kasih isolasi di sini. Kapasitornya dari dinamo ini kita sambungkan ke sini sobat. Ya, gitu ya. Boleh ini kita putusin lah segitu. Ini. Kemudian kita kletek. Kemudian ini kita putusin lah biar gampang di solder ya. Kita putusin segini. Ini kita kletek. Ya. Ini juga kita kletek. Ya. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Ya. Ya, kemudian ini kita tutup pakai selongsong ya. Kalau nggak ada selongsong sobat pakai isolasi ya. Ya, gitu. Ya, ini sobat jadinya. Kita ikat. Kemudian kita potong. Ya, sekarang kita tes sobat. Ini jalur putih, kabel putih ini ke speed ya. Ini speed 3, speed 2, speed 1. Ya. 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 Ya, kemudian ke kapasitor. Speed putih.
Ini putih ke kapasitor. Ya, kemudian ini kita kapasitor. Ya, udah normal sobat. Ya, selesai sudah sobat, kita membongkar ya, bongkar selongsongnya sobat ya, karena banyak kabel-kabel yang sudah geseng ya, kepanasan itu. Jadi kenapa ini terjadi short sobat atau konslet ya, karena pertama adalah di bawah tumpukan selongsong ini di bawah tumpukan selongsong tidak diberi isolasi pengaman ya, jadi panas, terus kabelnya pada yang patah, ini banyak yang patah, kemudian terjadi short ya, nyambung sehingga kabelnya terbakar. Ini sudah kita ganti kabel baru sobat. Yang perlu diperhatikan adalah waktu penyambungannya sobat ya. Ini kawat-kawat lilitannya ini sering terkelupas dia ya, lapisannya, emailnya ya terkelupas karena panas. Jadi kita tetesin aja sobat pakai lem Korea ya. Jadi ini dan kabel kapasitor yang ini sudah kita pisahkan dengan fuse ya di sini. Jadi apabila dia terjadi overhead, maka fuse ini yang akan putus duluan sobat ya, tidak sempat membakar yang kabel-kabel lain ini ya. Baik sobat, sekarang kita rakit saja. Coba kita masukkan ya, kabel-kabel ini kita masukkan. Ya, begitu. Ya, kita ketok pinggirnya sobat. Ya, rapat. Ini kurang dikit. Ya, rapat. Oke. Kemudian kita putar. Ya. Ya, sekarang kita tes sobat. Ini kapasitor kita pasang. Ya, kemudian putih ini jalur setrum. Ini kabel buntung sobat. Kita gabungkan. Kabel putih. Kemudian satu kabel lagi kita ambil jalur yang mana aja lah, jalur 2 nih sobat, yang kuning ya, gitu ya. Kemudian jalur 1 dan 3 atau split 1 3 ini kita ikat aja supaya nggak konslet. Ini kabel-kabel jangan dipegang sobat karena mengandung arus. Oke, sekarang ini kita colokkan ke listrik. Ya, muter ya sobat. Kita pasang gearbox. Kita pasang begini. Ya, muter ya gearboxnya ya, karena ini kabel baru sobat, ini kita atur aja ya supaya dia tidak terlalu panjang begitu. Sini kita potong seginilah, kita sambung hitam ke hitam, speed 1, kuning ke kuning, merah ke merah. Ya, selesai kita merakit kabel. Sekarang kita masukkan sobat. Kita masukkan ke sini. Kita jepit dengan snap ring.
Ya, gearbox. Ya, kita tutup sobat. Udah makan ya? Knob. Ya. Ya, kita pasang jaring belakang. Ya, kita pasang baling-baling. Ini ada coakannya sobat. Ya. Dengan kunci 10 ini ya sobat ya, kunci 10. Ini sobat, ini tutup dop ini ya, leher dinamo ini. Ya. Sekarang waktunya kita tes sobat. Ini kita colokkan ke listrik. Kemudian speed kita putar 1. Ya. Ya, ini rada berisik sobat ya, soalnya ini bearingnya sobat, bearing belakang ini sudah mulai kena ya. Tapi masih bisa dipakai lah sobat. Nah ini. Ya, swingnya. Ya, demikian sobat perbaikan kita kipas angin mas spion lantai ini sobat, yang tadinya terbakar sobat ya di kawat lilitannya, karena mungkin pemakaian yang terlalu lama sehingga panas, dan kabel-kabel yang ada di selongsong lilitan itu sudah pada patah, terbakar, dan terjadi short. Untuk itu kabel-kabel yang ada di kawat lilitan sudah kita ganti baru, kita rakit kembali lilitannya sehingga dapat berputar kembali sobat. Demikian sobat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.